Beliau berkata, aku telah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam, dan dalam satu riwayat 70 kali. Ini karena ada sebagian saudara kita gak ngerti, sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi dulu. Kalau beliau ini dimi'rajkan, berarti dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha. Yang mengaku pernah mi'raj bukan hanya beliau, para sufi yang lain seperti Ma'ruf Al-Karahi juga pernah ngaku kalau beliau mi'raj. Kalau kita percaya kepada karomah para wali, sebenarnya persoalan ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sebuah video yang mengatakan seorang yang alamah di masa ini, tapi karena membela Habib menjadi bodoh. Begini, dia mengatakan bahwa dongeng yang terjadi dalam Fakihul Muqaddam yang dikatakan mi'raj ke Sidratil Muntaha 70 kali itu benar adanya. Terus dia membandingkan dengan Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Oke, saya ceritakan dulu Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Syekh Ma'ruf Al-Qurhi itu wafat tahun 200 Hijriah. Beliau menjadi hadamnya As-Sayyid Ali bin Musa Ar-Ridha di waktu kecil, sehingga karena dekat dengan beliau mengenal Islam. Terus beliau diajak oleh ayah dan ibunya ke gereja, sehingga Ma'ruf itu bin Fairuz Al-Qurhi, ayah ibunya dulunya orang Kristen, orang Nasrani. Lalu sampai ke gereja, diajari oleh pasturnya, oleh pendetanya, bahwa ajaran Trinitas. Akhirnya Ma'ruf Al-Qurhi kecil ini berteriak ahad, ahad, ahad. Setelah berteriak ahad, ahad, dipukuli oleh pastur itu, lalu lari menghilang. Sehingga cerita singkatnya, ayah ibunya berjanji kalau Ma'ruf Al-Qurhi ini kembali, saya akan mengikuti agamanya Ma'ruf Al-Qurhi. Akhirnya Ma'ruf Al-Qurhi ini kembali. Setelah kembali, keluarganya masuk Islam. Ini sebagian ceritanya. Beliau itu dalam ilmu tasawuf berguru kepada Imam Daud At-Tai. Dalam masalah fikih beliau berguru kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Baik. Dalam cerita Imam Ma'ruf Al-Qurhi, beliau itu di waktu solat istisqa sambil berdoa memohon hujan di waktu terik panasnya matahari, ternyata Ma'ruf Al-Qurhi hanya setelah sholat mengangkat tangannya langsung hujan. Begitu. Sehingga oleh dalam sebuah cerita itu ditanyakan beliau, kenapa kamu baru mengangkat tangannya kok langsung hujan? Maka beliau berkata, saya mi'raj kepada Allah di dalam solatku. Artinya maksudnya khusyuk, karena mi'rajul mukmin as-shalah. Begitu. Tidak mi'raj ke Sidratil Muntaha, lain lagi. Begitu. Apa yang dimaksud mi'raj kepada Allah? Ya artinya khusyuk, hatinya mi'raj kepada Allah. Terus masalah yang satunya yang namanya Al-Faqihul Muqaddam itu urijabi ila Sidratil Muntaha kulla lailatin fi lailatin, berdasadabu fi kulli lailatin, berdasadabu fi lailatin sab'ina marrah. Ada yang 27, ada yang 7 kali setiap malam. Lah,
Ini lain ceritanya dengan Syekh Ma'ruf Al-Qurhi tadi. Begini, di dalam sebuah syariat Islam itu diceritakan dalam sebuah cerita bahwa tidak ada satu orang pun, makhluk pun yang bisa menembus Sidratil Muntaha sampai ke kolam Allah. Itu tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Malaikat Jibril saja itu kalau menembus ke Sidratil Muntaha, ke kolam Allah, itu akan terbakar. Begitu. Hanya khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan makhluk yang bisa menembus Sidratil Muntaha itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu satu kali saja. Begitu. Lah ini kok 70 kali menembus Sidratil Muntaha. Maka ibaratnya murijabi ila Sidratil Muntaha, begitu, 70 marrah. Coba bayangkan, kalau pakai ila itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, berarti dia sampai menunggangi Masjidil Aqsa, sampai ke sana, menembus berarti. Sedangkan di dalam syariat Islam itu orang yang datang dari atas dan orang yang datang dari bawah seakan berada di bawahnya Sidratil Muntaha, tidak sampai ke Sidratil Muntaha. Itu undang-undangnya, undang-undang syariat, abangnya itu namanya akidahnya. Sehingga cerita ini bukan hanya dari Syarhul Ain, yaitu barusan itu diceritakan awalnya oleh kitab Burqatul Musyikoh karya Ali As-Sakron, begitu. Sehingga Al-Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas di dalam kitabnya Al-Bahsu Anil Haqiqah halaman 39, cerita ini dikatakan cerita Al-Mulaffaqah, cerita mutahatafah, cerita ngarang-ngarang dusta dongeng, begitu. Sehingga beliau mengatakan tazharu bijalain liman yamliku miskatan minal akli annaha ibaratun multawiyatun fi siyaqil qissah. Nampak jelas bagi seorang yang mempunyai sedikit akal saja, kata beliau, bahwa itu merupakan ungkapan yang diselewengkan. Itu tidak percaya, itu bukan cerita seperti itu, begitu. Dikatakan multawiyah, cerita penyelewengan itu. Bahkan dikatakan nomozaj minal qasil mulaffaqah. Mulaffaqah itu cerita-cerita yang tak benar lah, begitu. Itu di dalam kitab Al-Bahsu Anil Haqiqah halaman sahifahnya 39, yang bilang itu Al-Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas. Oleh sebab itu, demi membela Habib kita rela bodoh, jangan begitu.